Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ibu bapak sering suudzon? Sering, alhamdulillah ngaku. Sering husnudzon? Kadang-kadang. Lebih banyak mana husnudzonnya dengan suudzonnya? Nah, orang yang suudzon itu mukanya tak pernah cerah. Alisnya nyambung. Yang alisnya nyambung itu yang biasa suudzon. Orang yang husnudzon itu bawaannya tenang. Bawaannya nyaman. Itu orang yang husnudzon. Husnun itu artinya baik, dzon itu prasangka. Sesuatu yang tidak kita ketahui apa adanya dan apa tanda-tandanya, pokoknya baik saja. Contoh ibu bapak sekalian, ada corona, covid. Ibu bapak husnudzon kepada Allah atau suudzon? Ayo pada bingung. Kalau husnudzon kita tak takut dengan corona. Kita juga tidak menyalah-nyalahkan kepada Allah. Enggak menyalah-nyalahkan kepada orang lain. Kenapa? Ma khalaqta hadza batila. Enggak mungkin Allah ciptakan sia-sia. Meskipun sudah daftar umroh enggak jadi berangkat. Meskipun barangkali enggak terlalu luasa untuk bertemu. Tapi kita yakin bahwa ini Allah ciptakan yang terbaik pada kita. Itu namanya husnudzon. Ibu bapak, saya kepengennya punya suami yang kaya ganteng. Kok dapatnya malah yang kecil tapi juga miskin? Ada yang begitu enggak? Atau sebaliknya, saya ini enggak ganteng. Saya juga tidak terlalu kaya. Tapi kok dapat istri cantik dan kaya? Ini yang rugi kira-kira yang mana? Suaminya apa istrinya? Ini enggak ada yang rugi. Allah yang menciptakannya yang ganteng dapat yang jelek. Nanti bisa memperbaiki keturunan. Ya, mungkin juga yang kaya dapat yang miskin. Tapi yang kaya enggak gitu ganteng tapi dia kaya. Yang miskin enggak terlalu. Umpamanya orangnya agak cantik tapi enggak terlalu kaya. Allah memberikan namanya subsidi silang. Ya, yang ganteng dapat yang cantik. Tapi yang ganteng tidak kaya. Yang cantik tidak terlalu kaya. Atau tidak terlalu miskin. Allah menciptakan hal seperti itu. Bapak Ibu sekalian, husnudzon itu artinya kita berbaik sangka kepada Allah. Apa yang bisa kita dapatkan? Ibu bapak kalau baik sangka kepada Allah, hidupnya tenang. Hidupnya nyaman, bahkan sakit pun diberikan cobaan oleh Allah. Seperti hanya Nabi Ayub alaihissalam, badannya ini penuh dengan nanah sampai orang gak mau mendekat. Apa dia bilang? Allah maha kuasa. Ini dari Allah. Coba kita bayangkan ibu bapak, kita diberi flu. Bisa flu karena corona, bisa juga flu burung, bisa flu apa. Bayangkan flu-nya hanya 3 hari, ngeluhnya enggak berhenti-henti. Padahal kita diberi sehat oleh Allah 3 tahun, kadang-kadang kita enggak bersyukur. Itu kalau kita husnudzon kepada Allah, Allah memberikan ujian. Ada anak tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Suami tidak seperti yang kita harapkan. Alhamdulillah ada orang luar sana enggak punya suami. Begitu juga istri, barangkali ada para suami enggak cocok. Allah berikan cobaan. Contohnya seperti siapa? Seperti nabi yang barangkali tidak sesuai dengan pikirannya. Nabi Lut punya istri tidak seperti yang dia bayangkan sebagai risalah rasulnya. Tidak seperti yang dia inginkan. Sama dengan seperti Asia, punya suami adalah Fir'aun. Tapi tetap inilah risalah yang Allah berikan pada kita. Kita tetap husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Husnudzonni min husnil ibadati. Orang yang berbaik sangka adalah bagian dari kebaikan kita beribadah. Coba kalau kita enggak berbaik sangka, enggak mungkin sholat. Enggak baik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah akan merahmati kita. Wah, saya dikasih miskin, ini enggak disapa oleh Allah, enggak diberi rahmat Allah. Akhirnya apa?
kita menjadi orang yang putus asa. Kalau kita tidak husnudzon. Kebalikan menjadi suudzon, berburuk sangka. Tadi ayat menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni ismun. Jangan banyak prasangka buruk. Kenapa? Dia akan menjadi dosa bagi kita. Baik kepada Allah atau kepada tetangga. Coba ketika suami berburuk sangka pada istrinya. Pergi berangkat kerja, mikir di belakang jangan-jangan ada laki-laki lain masuk ke rumah. Kalau buruk sangka suami ngasih uang belanja, ngomong, aduh paling nanti dihabisin yang enggak. Enggak pernah tenang, berangkat kerja tidak tenang, tidak kerja juga tidak tenang. Demikian juga ibu-ibu, kalau selalu berprasangka buruk pada suaminya enggak tenang. Suaminya tidur, handphonenya dibuka, jangan-jangan ada chatting dari mana ini. Yang ketawa yang pengalaman nih. Dilihat ini kemana ini, siapa yang ditelepon. Mikir. Kenapa? Karena sudzon, jangan-jangan dia punya gendaan lain, jangan-jangan dia punya selingkuhan, jangan-jangan dia punya istri lain, macam-macam. Suaminya ngasih uang belanja, bukan karena kurang tapi nanya, Pak uang yang dari sana dikemanain, uang yang dari sana dikemanain, takut dikasihkan kepada istri yang lain. Buruk sangka, terus artinya kata suaminya, daripada kita disangka enggak melakukan, lebih baik ngelakuin aja. Bisa begitu, awalnya apa? Karena dicemburuin, dicurigain terus, akhirnya dia melaksanakan. Dari apa Bapak Ibu sekalian? Dari buruk sangka melahirkan kegelisahan. Buruk sangka kepada Allah lebih bahaya kan apa? Melahirkan syirik. Menyekutukan pada selain Allah. Dan orang syirik tidak akan dimaafkan oleh Allah. Innahu la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah memberikan maaf ampun kepada orang yang syirik kepada Allah. Tapi selain itu Allah akan memberikan ampun. Ini bisa melahirkan syirik. Kenapa? Karena menjadi suudzon kepada Allah. Suudzon kepada anak. Betapa Bapak Ibu sekalian yang takut ketika nanti anaknya itu umumnya melakukan sesuatu. Suudzon. Husnudzon lah. Ana inda dhanni abdi bi. In dhanna khairan au in dhanna syarran. Ya. Saya tergantung prasangka hambaku. Kalau dia berprasangka baik jadi baik. Kalau dia berprasangka buruk jadi buruk. Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW, iyyaka wadh-dhon fa inna dhanna akdzabul hadis. Ingat, hati-hati dengan prasangka buruk karena prasangka buruk itu adalah ucapan yang paling bohong. Yang paling bohong itu adalah orang yang apa? Orang yang menuduh orang lain tanpa bukti itu adalah suudzon. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita wala tahassasu wala tajassasu. Kenapa? Kalau bapak ibu suudzon itu akan punya prasangka yang buruk dan dari situ akan selalu mencari tahassasu. Ini apa ini? Tajassasu jasus meneliti keburukannya. Pasti terjadinya. Tanafasu pasti dia saling mencari keistimewaan dirinya, orang lain direndahkan. Dan watahasadu dan pasti ibu bapak sekalian paling saling iri hati. Setelah itu tabaghadu pasti saling membenci. Saling memarahi, watada baru kadang-kadang gara-gara iri hati tidak saling nyapa antara satu dengan yang lain. Kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kita ini satu saudara. Dengan apa? Istiqamah di dalam husnudzon. Gimana caranya ibu bapak biar tetap husnudzon? Selalu dalam husnudzon apa? Perbaiki dirinya sendiri. An yunzila nafsahu manzilatal khair. Jadikan ibu bapak orang baik. Coba kalau ada bekerja buruk orang lain bilang, ya Allah enggak lah dia orangnya baik. Kalau orang baik akan nimbang pada dirinya yang baik. Kalau orang buruk ditimbang pada dirinya yang buruk. Jadi kalau dikit-dikit nyangka orang buruk, dikit-dikit nyalain orang yang buruk karena dirinya buruk. Kalau orang baik pasti ditimbang semua hal kepada dirinya yang baik. Maka ketika ada orang lain melakukan kesalahan, istrinya melakukan kesalahan, temannya melakukan kesalahan. Mungkin dia tidak sengaja. Memaafkan, mencari uzur, mencari alasan, tidak langsung nuduh. Memang lama dia benci sama saya. Memang mulai dulu dia gak suka sama saya. Akhirnya apa? Mudah sekali untuk berantem. Coba dibalik. Ketepatan keliru, buang sampah ke tetangganya. Ibu bapak kalau suudzon datang ke tetangganya langsung marah-marah. Kamu ya? Macam-macam, mungkin memaki-maki. Coba ibu suudzon.
Mungkin dia membuang keluar, tapi dia keliru melemparnya ke samping. Bisa begitu kan? Saya, Mas, Pak, Mbak, itu buang sampahnya kok keliru ya, kok ke rumah saya. Padahal tempat sampahnya kan di depan. Mungkin dia pulang malu tetangganya. Tapi kalau ibu bapak dijawabnya dengan suudzon, kurang asem ya katanya. Jangan bilang kurang ajar nggak baik, kurang asem ya. Anda kurang garam gitu. Buang sampah ke tetangga, tempat sampah itu di sana. Anda apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dengan suudzon Anda akan marah-marah. Atau mungkin ditimbang pada diri sendiri kalau melakukan kesalahan dengan niat menyalahi atau bikin gara-gara pada orang lain. Coba ditimbang pada dirinya sendiri. Dan mencarikan barangkali itu ada masalah orang lain tuh. Mungkin dia kena angin atau kena apa sampahnya sampai kebuang ke tempat saya. Jadi mencarikan alasan. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, pastikan kita ini jangan cari-cari niat orang lain. Jangan cari, memang tahu saya itu wataknya begitu dia. Orangnya jahat dia. Ibu bapak tidak tahu hati orang lain. Ibu bapak tidak tahu niat orang lain. Kita ini nahkum bidzahir wallahu a'lam bisarair. Kita ini hanya tahu yang zahir-zahirnya saja. Yang dalamnya kita nggak perlu nyari-nyari. Kayak apa ya pikirannya? Kayak apa ya hatinya? Nggak perlu. Pokoknya dia baik, ya baik. Wah dia pura-pura baik aja dia. Sebenarnya marah sama saya dia. Nggak ada benernya kalau begitu ibu bapak. Jadi dibalik bagaimana kalau kita melihat kebaikan orang lain daripada keburukannya. Kalau dia berbuat baik, benar dari hatinya dia itu orangnya penyayang. Ketika berbuat buruk, mungkin dia keteledor saja, nggak ada niat buruk. Kecuali memang sudah jelas-jelas dia berbuat buruk, baru kita menyatakan, wah dia orang harus dihadapi. Tapi sebelum jelas ada buktinya berbuat buruk, janganlah kita berprasangka buruk. Jangan perlu tahu kepada hati orang, karena kita nggak ada yang tahu hati orang, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kita ini di dalam hidup nanti akan dikembalikan kepada apa yang kita pikirkan. Perilaku kita ini yang akan mengantarkan pada kematian. Makanya disebutkan pada saat khutbah Jumat, ya ayyuhalladzina amanu. Disebutkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Takwalah kepada Allah. Jangan engkau mati kecuali mati Islam. Ini akibatnya dari apakah kita buruk sangka, apakah kita berbaik sangka. Lalu disaksikan oleh Ibnu Katsir, wala tamutunna illa wa antum muslimun annaman asya ala syai'in mata alaihi wa man mata alaihi bu'isa fihi. Orang yang hidupnya dengan cara sesuatu, maka cara hidupnya itulah yang mengantar kematian. Ibu bapak yang hidupnya dengan husnudzon, dengan tenang, maka mengantar kematian dengan tenang. Tapi ibu bapak hidupnya dengan penuh suudzon, marah pada orang lain, dengki pada orang lain, maka cara hidup itulah yang akan mengantarkan kematian. Maka orang yang sering sholat, kadang-kadang matinya pada saat sholat. Orang yang jadi sopir, kadang-kadang penyakitnya dari gara-gara dia jadi sopir. Orang yang jaga keamanan, kadang-kadang matinya gara-gara dia menjaga keamanan. Karena cara hidup kita akan mengantarkan pada kematian kita. Masya Allah, Kiai bener banget ya. Tapi satu tuh tadi yang Ali ambil bener banget. Kalau kita prasangka buruk terus sama orang, hidup kita gak tenang ya Kiai ya. Muka kita murung terus, si Anu lagi begitu terus, si Anu lagi. Jadi gak nikmat hidup kita Kiai ya. Baik Masya Allah, terima kasih Kiai ilmunya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah. Nambah lagi ilmu kita, tinggal kita amalin, mudah-mudahan jadi barokah buat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi, Alhamdulillahirabbil alamin, saat ini sudah ada rekan Ali di luar sana yang ingin berbagi informasi bersama kita ya. Citra silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ali Zainal, Masya Allah pemirsa, Alhamdulillah ala kulli hal, walaupun cuaca sedang terik-teriknya,
kita pastinya akan setia menemani Anda ya. Ada saya Citra Anggi, alhamdulillah hari ini bisa menemani Anda langsung dari Masjid At-Taqwa yang ada di Pondok Ranji, Tangerang Selatan. Dan ada satu lagi nih pemirsa, Pak Jaja jalan ke Bali, melihat pantai bersama teman. Alhamdulillah gara-gara kopi, hari ini bisa ngobrol santai bersama Ustadz Taufikur Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dari Permata Ijo ke Pondok Aren. Seragam hijau keren. Iya. Pas dong ya. Iya dong. Tuh, Nah. yang ini dia. Pemirsa mungkin mulai tadi ngelihat saya bawa ini apa sih? Ini adalah produk dari Luwak White Coffee. Ada 3 bungkus di sini. Kenapa ada 3 bungkus? Karena dengan bungkusnya saja Anda kesempatan umroh bareng Ustadz Ya, Taufikur Rahman. Insya Allah. Gimana caranya? Ustadz? Caranya ambil 3 bungkus ya, Luwak White Coffee, produk yang manapun ya, masukkan ke dalam amplop Ya. dengan disertai identitas KTP, juga mungkin SIM-nya, kirimkan ke PO Box 94 Sali, Ya. JKS 12.000. Wow, mudah Insya sekali Allah ya. Pok Saro makan korma besok umroh bersama-sama. Ih, amin ya Allah. Ini jadi untuk Anda pemirsa masih banyak kesempatan, jadi buruan langsung belanja semua varian apa aja dengan 3 bungkus Luwak White Coffee yang kosong, kesempatan umroh gratis untuk Anda. Amin. Jadi mau umroh gratis, segera kirimkan 3 bungkus kosong Luwak White Coffee. Masya Allah.